atau apa, gaji minimum, atau bahasa Indonesianya bisa kita sebut apa, UMR. UMR ada yang tahu enggak ini? Mbak Uswatun, ada tahu enggak UMR ini apa? Apa UMR? Ada yang tahu nggak UMR apa? Ya betul, UMR itu upah minimum. Upah minimum rata-rata, atau biasa orang sebut upah minimum regional. Ya, jadi ini kalau diterjemahkan, it is a minimum rate of pay that firms are legally obligated to pay their workers. Jadi UMR ini ditentukan ya, sudah ditentukan oleh biasanya pemerintah daerah yang menentukan upah minimum regional. Ini seperti di Hongkong juga kan ada ya upah minimum ditentukan pemerintah. Seperti di Hongkong juga itu ya ada ya ditentukan oleh pemerintah berapa ribu dolar Hongkong. Nah ini, nah semalam saya coba browsing ada ini daftar UMR tahun 2013. Ini jadi misalnya ini nggak lengkap ini tapi ya. Ini kalau kita perhatikan di sini UMR yang paling besar ini di Jakarta ya. UMR di Jakarta itu 2.200.000. Ini bagus sekali karena sebelumnya hanya 1 juta sekian ya kalau nggak salah ya. Jadi ini berkat kepemimpinan gubernur yang baru ya, Pak Jokowi dan Pak Basuki. Jadi mereka menaikkan UMR DKI Jakarta sampai 2 juta sekian. Kemudian peringkat kedua terbesar itu Kalimantan Timur ya ini. Kalimantan Timur ini UMR-nya 1,7. Disusul Kalimantan Tengah 1,5 dan seterusnya. Papua ini juga tinggi nih ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan di luar pulau itu juga living cost-nya atau biaya hidupnya juga tinggi ya dibandingkan di Jakarta. Jadi mungkin hal yang wajar ketika mereka UMR-nya juga sepertinya tinggi, kelihatannya tinggi, padahal juga untuk mencukupi kebutuhan mereka juga sedikit susah. Itu UMR. Ada pertanyaan enggak mengenai UMR? Ada pertanyaan mengenai UMR ini? Kalau enggak ada, mungkin saya akan stop dulu materinya sampai di sini. Sebetulnya masih ada beberapa materi yang mau saya sampaikan, tapi nanti gampang lah. Nanti saya akan coba posting, saya rekam sendiri. Atau mungkin kita akan bahas next week ya. Kita akan bahas minggu depan. Tapi minggu depan saya tidak bisa karena minggu depan ada TTM di Taipei. Jadi saya ada kelas di Taipei. Jadi gini, oke, Andre nanti akan saya jawab mungkin next week. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Nanti pertanyaan mengenai ini amortisasi sama goodwill. Jadi begini, kalau kita ngomong amortisasi itu terkait dengan aset tak berwujud. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai aset berwujud atau harta berwujud, itu nanti kita terkait dengan depresiasi atau penyusutan. Ya, nanti akan saya bahas lebih jelas minggu depannya. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari pengertian amortization di sini itu lebih terkait ke loan amortization ya, bukan ke aset amortization. Jadi Andre perlu bedakan ini di sini ya, mengenai aset amortization dan loan amortization. Yang saya jelaskan pada siang hari ini lebih ke loan amortization karena tadi menurut
definisi dari amortization itu terkait dengan mortgage ya, terkait dengan uh, cicilan seperti itu. Jadi saya kaitkan ke loan-nya bukan ke aset amortization-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan lagi. Oke, saya akan tutup mengenai penjelasan materi. Next week next 2 weeks berarti ya, next week kita akan ketemu lagi, saya akan lanjutkan. Berikutnya ini saya mau bahas mengenai tugas ketiga. Tugas ketiga masih sama, kalian membuat daftar pertanyaan ya, nanti dikirimkan ke saya secepat-cepatnya ya, dikirimkan ke saya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas. Itu tuh tugas tiganya. Nanti Andre tolong dibantu ya, diinformasikan ke teman-teman yang lain mengenai tugas 3. Ada pertanyaan ada tugas 3? Tidak ya, gampangan membuat pertanyaan saja. Kemudian final project, tugas akhir membuat presentasi. Sejauh ini ada kesulitan atau pertanyaan nggak? Teman-teman di sini ada kesulitan atau pertanyaan nggak? Ya, gimana Mbak Happy? Oke, jadi 5 menit lagi kelas kita sepertinya akan selesai, akan ditutup. Cepat-cepat saja. Kalau misal memang nggak ada pertanyaan, Mbak Ipi mau tanya dulu nggak mengenai final project yang membuat presentasi itu? Usahakan 15 menit ya. Usahakan 15 menit. Ya kalau lebih-lebih boleh lah, tapi jangan terlalu itu. Jangan terlalu lama. Nah, nanti mengenai return, kemudian return, kemudian mengenai itu luxurious nanti akan ada penjelasannya. Sebelumnya akan saya jelaskan, tapi next week ya. Oh ya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan begini ya. Saya di sini posisi saya bukan kunci jawaban, jadi setiap kalian bertanya, saya harus bisa menjawab, tidak seperti itu ya. Jadi di sini saya fungsinya sebagai fasilitator saja untuk kalian belajar. Jadi kalau misal kalian memang ada pertanyaan, kalau memang saya bisa membantu untuk memberikan clue jawaban, saya akan sampaikan itu. Nah, namun ini kalau memang saya tidak bisa, dimohon teman-teman di sini bisa mencari referensi lain, membaca buku atau browsing di Google gitu. Akan banyak informasi yang Anda dapat. Jadi saya harapkan teman-teman di sini nggak kemudian, wah ini Pak Devri jadikan kunci jawaban saja ini. Pak ada pertanyaan, tanya ke Pak Devri, pasti Pak Devri akan jawab. Ya saya akan jawab gitu ya. Tapi kemudian teman-teman di sini jangan, Pak Devri semua Pak Devri itu pasti bisa gitu, pasti akan jawab. Bukan seperti itu ya. Jadi di sini saya bukan kunci jawaban. Kalau ada pertanyaan, sebetulnya saya senang kalau kalian bertanya. Jadi kalian kalau pertanyaan itu kan menandakan kalian pengen tahu, kemudian tertarik gitu. Nah, jangan sampai berhenti sampai di situ aja ya, pengen tahu dan tertarik, tapi kalian juga punya usaha untuk mencari jawabannya gitu. Ya mungkin bisa melalui saya, gitu ya. Dan terlebih kalian juga bisa cari di referensi yang lain gitu ya. Semakin banyak referensi kan semakin baik, berarti Anda akan dapat informasi lebih banyak gitu. Oke,
next 2 weeks ya, karena next week saya nggak bisa. Next 2 weeks kita akan ketemu lagi. Saya harapkan sih kalian bisa kumpul di satu tempat dulu, misalnya di GITJ. Jadi kalian belajar sama-sama menggunakan Wisik itu seperti apa. Nah, baru pertemuan berikutnya kalau kalian sudah tahu, oh Wisik itu kayak gini, silakan kalian belajar di tempat kalian masing-masing, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu karena memang keterbatasan kemarin kita. Kalau di UT Taiwan sendiri pengenalan Wisik itu sudah dilakukan di awal semester, sebelum kelas dimulai itu sudah dilakukan pengenalan. Jadi waktu TTM yang pertama itu kita mengenalkan ke mahasiswa, oh yang Wisik itu seperti ini. Nah, pada di UT Hong Kong itu kan kita belum ada kesempatannya. Waktu TTM yang lalu kita belum ada kesempatan untuk mengenalkan Wisik secara langsung itu, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar aja. Kemudian saya ingatkan, tetap baca modul, tetap ikuti tuton yang ada di pusat, karena itu penting, karena nilai kalian itu juga berasal dari tuton atau diskusi di UT pusat ya, gitu. Mungkin itu aja yang mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga 1 menit lagi selesai. Demikian, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu 2 minggu depan. Jangan lupa tugasnya.